pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anakku, sudah siap ya? Kita akan menerima materi praktikum tentang perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Pada praktikum tentang sel ini ya, akan dibantu oleh saya, Ibu Winarse, dan satu lagi nanti ada Ibu Dr. Yuliani Magister Sains. Jadi pada awal praktikum ini Ibu akan menjelaskan ya, alat dan bahan praktikum. Nah, di sini ada bawang merah yang mewakili sebagai sel tumbuhan. Kemudian sel hewannya adalah diambilkan dari sel epitel pipi manusia, epitel pipi kita, ya. Epitel pipinya ibu, nah, nanti akan dikerok dengan batang es krim ini, stik es krim. Kemudian baik sel tumbuhan maupun sel hewan ini diletakkan di gelas benda, di kaca objek, lalu ditutup oleh cover gelas atau gelas penuh. Ya, sebelum ditutup diberi air. Nah, ini ada airnya, ada pipet. Nah, ini untuk sel tumbuhan. Tapi kalau sel hewan, epitel pipi, supaya jelas gambarnya adalah diberi metil, ditetesi dengan itu. Cara kita mengamati perbedaan sel tumbuhan bawang merah dan sel hewan, sel epitel pipi. Seperti itu. Nah, ini tadi meletakkan sel tumbuhan dan sel hewan. Lalu karena sel itu ukurannya kecil, perlu bantuan mikroskop. Nah, ini adalah alatnya mikroskop, ya, terdiri dari ini tabungnya, tabung lensa. Kemudian yang dekat dengan mata adalah lensa okuler. Di sini ada perbesarannya. Jadi perbesarannya ini adalah 18. Ya. Jadi perbesaran dari lensa, maaf, enggak 18 tapi 10. Kemudian yang dekat dengan benda, karena ini bendanya, preparatnya nanti diletakkan di sini. Ini ada lensa-lensa tergantung dari kita. Ini adalah adanya lensa benda. Kalau ini lensa okuler dekat dengan mata, ini adalah lensa benda karena dekat dengan benda atau preparat. Lensa ini banyak, ya, tergantung perbesarannya berapa. Ada perbesaran 4, ada perbesaran 10, ada perbesaran 40, ada perbesaran 100. Ini tadi gelas bendanya diletakkan di sini, preparatnya, nah, kemudian dijepit, ya, dijepit begini. Lalu kita tinggal menyalakan, dinyalakan supaya terang, lihatin gambarnya. Lalu di sini ada cermin, ya, untuk memantulkan benda tersebut. Lalu ada pengatur, ada pengatur. Di pengatur bendanya letaknya di mana, ya, preparatnya diatur di mana. Geser ke depan, ke belakang. Kemudian ini menggeser ke kanan, ke kiri untuk memfokuskan preparatnya. Nah, kemudian ini kalau sudah digeser, oh kira-kira sudah kelihatan bendanya, ya, diatur mana ya preparatnya, oh letaknya di sini. Nah, gini ada pengatur harusnya untuk memfokuskan dengan kondisi mata. Nah, jadi itulah mikroskop itu yang digunakan untuk kita manusia mengamati benda-benda yang kecil, yang ukurannya kecil, ya, yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa, ya. Kemudian
Yang tahap berikutnya adalah saya akan memperagakan bagaimana mengamati perbedaan sel tumbuhan dengan sel hewan. Ya. Jadi pertama kita siapkan gelas benda, kemudian ini juga ada penutupnya. Lalu apa yang akan kita amati? Nah, ini adalah bawang merah. Jadi kita menyayat tipis, ya, menyayat tipis saja bawang merah, tipis, ya. Jadi taunya tipis itu kalau ada lapisannya itu berwarna putih gitu ya. Kalau lapisannya warnanya merah, nah itu masih agak tebal jaringannya. Jadi ini kita hanya menyayat tipis saja. Kita bisa dengan bantuan silet menyayatnya, atau kalau ingin tipis lagi, ada yang punya kuku, lah kita bisa menyayat dengan kuku. Tipis sekali, ya. Nah, kemudian kita letakkan di gelas benda. Nah, seperti ini. Kita atur jangan sampai terlipat, ya. Lalu kita tetesi dengan air supaya lebih jelas. Ya, kita tetesi dengan air. Nah, dikira-kira airnya itu pas sehingga tidak ada gelembungnya. Ya. Kemudian kita tutup dengan cover gelas. Cara menutupnya miring dulu, kemudian bisa menutup. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita mulai, kita lihat, kita paskan, ya, di bawahnya lensa. Nah, kita ambil perbesaran lemah dulu, perbesaran 4 untuk lensa bendanya, ya. Perbesaran 4. Kita paskan preparatnya di mana. Nah, kita geser, kita bisa geser. Ini harus ditambahin. Nah, ini ibu carikan apa lapisan yang bagus, yang jelas. Jadi jaringan sel-sel, ya, gambar sel pada bawang merah berupa lapis-lapis seperti ini. Saya carikan gambar yang bagus gitu. Kita cari dari sayatan itu yang mewakili di dalam lapang panda. Oh, ini ibu muter-muter lah, gunanya untuk memutar ini. Nah, memutar-mutar itu adalah untuk mencari gambar yang bagus, gambar yang jelas. Ya, ini sudah seperti ini. Ini Mbak Boas akan membantu ibu memotret sel tumbuhan itu bagaimana, ya, dengan perbesaran lemah. Silakan Mbak Boas difoto. Nah, ini dengan perbesaran lemah. Lensa okuler 10 kali, lensa benda 4 kali. Silakan Mbak Boas difoto di nanti digunakan untuk adik-adik, ya, adik-adik mahasiswa untuk menjawab di LKM. Lapang panda yang ada di mikroskop dengan perbesaran lemah. Ini gambar 1A, perbesaran lemah. Bisa dilihat gambar dari perbesaran lemah, yaitu okulernya 10, kemudian lensa bendanya 4 kali, jadi perbesarannya 40 kali. Ya, berikutnya kita ganti perbesarannya lebih kuat. Nah, cukup dengan menggeser lensa ini aja. Nah,
sampai berbunyi klok gitu. Nah, sudah berbunyi klok gitu. Nah, di sini lensa okulernya tetap perbesaran 10 kali, kemudian lensa bendanya ini 10 kali, jadi 100 kali. Kalau yang tadi 40 kali, yang kedua ini 100 kali. Ya, tinggal kita memfokuskan gini. Nah, kita lihat, kita perbaiki yang bagus yang mana. Kita cari, ambil ini, nah, ada pengaturnya ini, kita cari. Ada pengaturnya, saya cari dulu. Nanti Mbak Tuas juga akan membantu foto lagi, ya, untuk memudahkan kamu mendeskripsikan perbedaan sel tumbuhan dengan sel hewan. Nah, ini silakan, ini yang terbaik, baik Mbak Tuas, ya, Mbak Risma sama Mbak Ilvi akan memfotokan lagi. Sel bawang pada perbesaran lemah dan perbesaran kuat. Selanjutnya adalah kita lihat sel hewan. Contoh sel hewan kita ambil dari sel epitel pipi kita. Kita kerok bagian dalam pipi kita, ya. Silakan dibukakan Mbak Risma. Kemudian kita tetesi dengan metil biru, cukup 1 tetes saja di bagian epitel tadi. Ya. Dan tutup, makasih Mbak Risma, ya. Kemudian kita tutup dengan cover glass seperti ini. Nah, lalu kita sama seperti tadi, kita amati dengan mikroskop perbesaran lemah dulu. Ini tadi masih ada. Yang lemah yang 4, ya. Oh ya. Nyalakan dulu. Kemudian kita angkat, lalu dicari. Nah, ini karena epitel pipi ini lebih halus daripada sel bawang tadi, kan kelihatan serat-seratnya ini lebih halus, sehingga kita harus mencari. Ini tadi sudah perbesaran lemah, ya Mbak Risma, ya. Banyak sekali dan bagus, ya, karena kita mengeruknya nggak usah terlalu kuat, ya, tipis-tipis saja, sehingga ini kita dapatkan 1 lapis. Gambarnya itu adalah 1 sel, ya, 1 titik gitu, yang warna biru, ya, menyerap. Nah, jadi menyerap warna metode. Nah, seperti ini. Nanti Mbak Risma dan Mbak Ilvi akan membantu memotret lapang pandang ini, sehingga bisa kamu gunakan untuk mengerjakan LKM yang akan dipandu oleh Ibu Yuli. Jadi yang titik-titik warna biru-biru itu Mbak Risma, Mbak Ilvi, silakan difoto. Itu tadi gambar 2A perbesaran lemah. Sekarang ganti lensa perbesaran kuat. Okulernya tetap, lensa okuler tetap 10 kali, lalu lensa benda adalah 10 kali, jadi perbesaran 100. Nah, sudah ini langsung sudah kelihatan bagus, jelas ini. Nah,
silakan Mbak Risma dan Mbak Yuki membantu memfoto ya, sehingga nanti memudahkan Anda semua mengerjakan LKM. Tadi sudah praktek ya, pengamatan perbedaan sel tumbuhan, yaitu ada di gambar 1A perbesaran lemah 40 kali dan gambar 1B perbesaran kuat 100 kali. Lalu sel hewan perbesaran lemah gambar 2A, yaitu perbesaran lemahnya 40 kali dan perbesaran kuatnya adalah 2B, gambar 2B perbesaran kuat 100 kali. Nah, itu nanti bahan yang Anda gunakan untuk mengerjakan LKM. LKM-nya akan dipandu oleh Ibu Dr. Juliani Magister Sana. Ya. Saya kira itu kita bisa ke Bu Juliani untuk memimpin Anda, membimbing Anda mengerjakan LKM, lembar kegiatan mahasiswa. Baiklah, setelah tadi Bu Winarse menjelaskan tentang alat dan bahan praktikum, kemudian cara membuat preparat sel tumbuhan dan sel hewan, dan juga bagaimana cara mengamati preparat tersebut di mikroskop dengan perbesaran lemah dan perbesaran kuat, maka Bu Yuli akan lanjutkan dengan mengerjakan lembar kegiatan mahasiswa atau LKM. LKM-nya sudah Bu Yuli berikan pada saudara yang ada di Google Classroom atau di WhatsApp Group ya. Nah, sekarang kita lihat mengenai LKM. Apa yang akan saudara kerjakan di dalam LKM tersebut? Nah, langkah kerja yang pertama adalah saudara diminta mengamati dari hasil video yang tadi sudah diberikan. Nah, dilihat untuk perbesaran yang lemah ya, pada mikroskop dengan perbesaran yang lemah, melihat sel tumbuhan dalam satu lapang pandang ya. Nah, kemudian diberikan keterangan yang hanya tampak pada mikroskop tersebut. Pada yang sebelah ini, gambar 1B, itu adalah gambar satu sel dengan perbesaran yang kuat, mikroskop yang kuat. Supaya apa? Supaya saudara bisa mengidentifikasi bagian-bagian dari sel, sehingga bisa membuat keterangannya. Ingat bahwa yang saudara tuliskan keterangan itu adalah yang tampak pada mikroskop. Setelah selesai pada sel tumbuhan, maka yang kedua adalah saudara akan melakukan hal yang sama untuk sel hewan ya, untuk sel hewan, yaitu dari sel epitel pipi. Amati dulu dengan perbesaran yang lemah. Nah, setelah itu amati dengan perbesaran yang kuat ya. Pada yang 2A itu adalah perbesaran lemah, pada yang 2B adalah perbesaran kuat ya. Kemudian digambar, diberi keterangan seperti halnya pada sel tumbuhan yang tadi sudah saudara kerjakan. Nah, ketika sudah selesai mengerjakan gambar dan memberikan keterangan, maka yang saudara lakukan adalah berikutnya membandingkan sel tumbuhan dan sel hewan dalam tabel yang sudah Bu Yuli buatkan ya. Jadi sekarang tidak hanya melihat organel sel yang hanya tampak pada mikroskop, tapi saudara juga harus melihat dari kajian literatur ya, dan mengisi perbedaan itu dari kajian literatur. Perbedaannya dalam hal bentuk, struktur, dan dalam bentuk organel sel ya. Jadi organel sel apa saja yang membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan, kemudian bentuknya seperti apa. Nah, saudara tuliskan semuanya di dalam tabel. Setelah selesai mengisi tabel, maka kegiatan yang selanjutnya adalah kegiatan analisis.
kegiatan analisis ini adalah ketika ada hidrilla dan saudara lihat di mikroskop, apakah struktur selnya itu akan sama dengan sel tumbuhan ataukah dengan sel hewan, ya. Nah, tunjang dengan kajian teori, ya, dasar teori untuk memperkuat argumentasi saudara. Isikan pada lajur yang sudah Bu Yuli berikan. Setelah itu, kegiatan yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Apa kesimpulan dari percobaan yang sekarang saudara lakukan? Yaitu membandingkan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Apakah ada perbedaannya? Apakah ada persamaannya? Silakan ditulis pada kesimpulan, ya. Bu Yuli harapkan LKM ini saudara kerjakan secara berkelompok. Saudara diskusikan selama kurang lebih 30 menit. Setelah selesai mengerjakan, maka LKM ini saudara kumpulkan pada Google Classroom dengan link yang telah kita sepakati atau pada email yang sudah Bu Yuli berikan. Demikian, mudah-mudahan penjelasan yang Bu Yuli berikan bisa membuat saudara mengerjakan seluruh rangkaian kegiatan praktikum perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Atas perhatiannya, Bu Yuli ucapkan terima kasih.